Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa terasa hari ini kita sudah ada di minggu keempat di tahun Shine and Glory. Saya sendiri sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan sungguh merasakan visi Tuhan itu tergenapi dan terjadi dalam kehidupan saya, khususnya dalam rumah tangga secara pribadi ataupun rumah tangga ataupun juga penggembalaan. Bagaimana Tuhan menjadikan saya menjadi seorang yang mengalami shine and glory, bersinar dan dipermuliakan. Saya percaya setiap kita yang menjalankan visi Tuhan, maka kita akan menghidupi dan juga menerima janji-janji Tuhan. Selamat malam setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, baik saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung dan sekitarnya, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi, pulau lainnya, NTT, Manado, dan juga Jayapura, Irian Jaya, Sorong, dan lain sebagainya. Selamat malam, dan rekan-rekan yang ada di Brunei Darussalam, di Singapura, di Arab Saudi, dan juga rekan-rekan yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Cina, di Inggris, di Jerman, di Amerika, di Turki, dan juga di Malaysia, Timor Leste. Kenapa saya sebutkan negara-negara ini? Karena memang secara insight kami mendapatkan laporan dari Facebook bahwa outreach atau jangkauan dari siaran live ini memang menjangkau mungkin orang-orang Indonesia yang ada tinggal di negara-negara lain, atau orang-orang yang tinggal di negara lain ini bisa atau memahami bahasa yang saya pergunakan, yaitu bahasa Indonesia. Dan sambil kita nantikan kelak kita akan mengadakan English service through this church, maybe aku yang akan melayani English service ini. So that's why terus berdoa untuk kami, gereja ini, khususnya buat saya, supaya saya bisa menjangkau banyak orang melalui pelayanan English service. So, oleh karena itu, saudara terus support gereja kami, Jesus Christ Church, untuk menjadi gereja internasional, Jesus Christ Church Global International. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua yang di Facebook, yang di YouTube. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua baik-baik. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan, saudara yang sedang menghadapi tantangan, saudara yang sedang menghadapi sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan tekanan hidup lainnya, percaya, jangan takut. Kita masih punya Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada mujizat, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus selalu ada tangannya yang diulurkan untuk menolong hidup saudara dan saya, di dalam Yesus selalu ada kesembuhan, di dalam Yesus selalu ada kepastian, dan juga juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang setuju kita katakan amin, amin, amin. Saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup sosial media manapun, WhatsApp dan lain sebagainya. Saudara boleh taruh baik-baik jadwal ini sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya kita kembali bertemu Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah mengadakan ibadah doa pemulihan wanita, doa mujizat dan kesembuhan di hari Rabu, dan tadi pagi juga ibadah cukup ramai, banyak jemaat-jemaat yang hadir, dan sore juga dihadiri banyak jemaat. Gereja ini mendapatkan kemuliaan dan dibuat Tuhan bersinar oleh karena kemurahan Tuhan. Jemaat-jemaat sudah semakin hadir, semakin bertambah-tambah. Ada banyak jiwa-jiwa dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada politisi, selebriti di tempat ini, ada sosialita, ada politisi, ada politikus, ada pejabat, ada ibu rumah tangga, banyak yang hadir di gereja ini untuk beribadah bersama, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu datang ke gereja Jesus Christ Church. Saudara bisa hadir di gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Nah, kerinduan saya saudara bisa hadir, karena yang hadir di gereja ini itu justru unik saudara. Ada jemaat-jemaat dari Manado, dari Sukabumi, dari Cirebon, dari Tangerang, dari Jambi, dari mana-mana pulau mereka datang ke tempat ini beribadah, merasakan hadirat Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, dan menerima janji-janji Tuhan yang diberikan melalui gereja penggembalaan ini. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk memulai ibadah kita di malam
hari ini. Dan saya akan banyak berdoa buat Bapak Ibu Saudara, sehingga ibadah ini menjadi ibadah jawaban bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah kuasa Roh Kudus yang men-take over ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan dimasyurkan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami, nyatakan kuasa mujizat-Mu, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Kami percaya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, ya Tuhan. Orang percaya akan menumpangkan tangannya atas orang sakit akan dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam semua yang baru bergabung. Apa kabarnya? Selamat bergabung di Ibadah Minggu Mujizat, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Saya mengucapkan shalom bagi kita bersama. Saudara, silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang di keluarga, family, rekan, dan teman pelayanan, teman kantor. Bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi kita semua. Dan pokok doa yang pertama, hari ini saya ingin berdoa buat karir, usaha, bisnis, dagangan, dan juga pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Siapapun saudara, izinkan saya berdoa hari ini. Dimanapun saudara, apapun latar belakang saudara, hari ini saya ingin berdoa untuk karir saudara, dagangan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, agar diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi siapapun yang menyaksikan siaran langsung dan video ini. Aku berdoa untuk pekerjaan mereka, karir mereka, usaha mereka, bahkan setiap bisnis mereka, agar mereka dibuat Tuhan berhasil, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dijauhkan dari segala niat orang jahat, bahkan hati-hati orang busuk yang ingin menjatuhkan kami, merendahkan kami, menutup bisnis usaha kami, menggagalkan karir kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sebaliknya aku ucapkan buat mereka yang menyaksikan video dan juga siaran ini, agar usaha mereka penuh dengan berkat, keuangan mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, bisnis mereka diberkati Tuhan, dagangan mereka diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Apa saja yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus dijadikan berhasil dan menjadi emas. Mereka diangkat, mereka dipromosikan, mereka ditolong Tuhan, sehingga melalui pekerjaan mereka, karir mereka, usaha mereka, bahkan jabatan mereka, dagangan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkat turun atas mereka yang menyaksikan siaran ini dan video ini. Doa ini kami imani, kami amini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat Tuhan, terimalah berkat Tuhan atas pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, bahkan usaha dan daganganmu dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Gak tahu kenapa saya senang memberkati Bapak Ibu Saudara dengan doa. Karena saya percaya doa adalah senjata bagi hidup orang percaya. Saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh punya kedudukan, saudara boleh punya pangkat, saudara boleh punya status hebat. Dengar baik, iblis tidak pernah takut dengan ini semua. Iblis takut ketika orang percaya tutup mata, lipat tangan, berdoa, bersyafaat, memohon, berseru memanggil nama Yesus. Maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, bahkan yang tidak ada akan menjadi ada. Semua itu kita bisa ciptakan melalui iman percaya kita kepada Tuhan dan juga melalui doa kita kepada Tuhan. Oleh karenanya saya tidak pernah meremehkan orang yang berdoa. Sampai hari ini 3 tahun kurang lebih kita masih mengadakan doa hari Rabu, doa pemulihan,
doa kesembuhan, dan doa minggu mukjizat. Haleluya. Sekali lagi shalom semua yang baru bergabung di Facebook dan di YouTube. Silakan bagikan siaran live ini agar jadi berkat bagi banyak orang. Kita percaya minggu ini adalah minggu berkat, minggu mukjizat, minggu pertolongan Tuhan, minggu di mana hidup kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah saudara tidak sendiri. Kita berjalan bersama dengan anugerah Tuhan. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Relakan diri saudara untuk mengandalkan Tuhan. Relakan diri saudara melihat dan menanti cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Jangan terlalu sibuk melihat keberhasilan orang lain, tetapi ajar diri kita untuk kita sibuk dengan janji Tuhan, untuk kita sibuk dengan rencana Tuhan, untuk kita sibuk dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang saya ingin berdoa buat setiap wanita-wanita. Dengarkan baik-baik malam hari ini, semua wanita-wanita yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan siaran ini, yang sedang sakit, sedang mengalami masalah kewanitaan, kanker, tumor, miom, kista, keputihan, menstruasi, bahkan benjolan, penyakit di payudara ataupun di bagian kelamin. Izinkan saya berdoa hari ini bagi seluruh wanita-wanita yang menyaksikan siaran live ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh wanita-wanita yang menyaksikan video dan siaran ini. Mereka yang sedang sakit menstruasi, mereka yang sedang mengalami keputihan, mereka yang sedang mengalami bagian masalah di bagian payudara, di kelaminnya, kanker, tumor, miom, kista, masalah-masalah kewanitaan apapun, bagian peranakan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar wanita-wanita yang menyaksikan video ini dijamah secara sempurna, disembuhkan secara total. Cabut ya Roh Kudus sakit penyakit mereka. Kanker mereka kau sembuhkan, tiroid mereka kau sembuhkan, benjolan-benjolan mereka kau cabut, kista engkau sembuhkan, miom engkau sembuhkan, bahkan tumor kau pulihkan ya Tuhan, bahkan menstruasi yang tidak lancar ataupun berkelebihan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, keputihan Tuhan jamah, keputihan yang berbau Tuhan pulihkan, bahkan mereka yang kencing-kencing, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, semua masalah kewanitaan di dalam tubuh, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan ya Roh Kudus, lewat video dan siaran ini dan suara mulut aku anakmu ini, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah berdoa buat semuanya. Imani anugerah Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sekali lagi saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang baru menyaksikan siaran live ini. Shalom bagi kita semua. Kita percaya malam ini malam berkat, malam mujizat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam di mana Tuhan begitu baik untuk memberkati hidup kita. Hati saya sepertinya ingin menyampaikan sesuatu pesan singkat ya. Saudara jangan takut dengan masalah ekonomi. Sekali lagi saya ulangi, saudara jangan pernah takut dengan masalah ekonomi. Ketika mungkin di rekeningmu uangnya terbatas, ketika mungkin kau dililit dengan tagihan dan lain sebagainya, percayalah, di tengah kesempitan kita itulah peluang besar bagi Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Kuncinya saudara tetap percaya, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu. Meskipun terkadang manusia punya rasa ketakutan, tapi buru-buru bergegas untuk kembali pindah dari area ketakutan kepada area percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Karena itulah memang janji firman Tuhan. Saudara nggak usah takut tentang biaya hari ini dan esok. Percayalah pendetamu ini, gembalamu ini yang menyampaikan firman Tuhan, yang berdoa buat saudara semua ini adalah orang yang sering bertemu dengan masalah, sering bertemu dengan pergumulan. Tetapi saya juga sering disertai Tuhan, dibela Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan sehingga pada akhirnya
Saya mengeluarkan air mata pun bukan karena masalah. Saya mengeluarkan air mata karena saya melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Pernah saya rasanya nggak tahu harus bayar ini dan itu dari mana. Pernah saya menghadapi harus beli ini dan itu duitnya dari mana dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, Roh Kudus yang setia, Bapa yang penuh kasih. Dia tidak mempermalukan iman anak-anaknya. Dia tidak meninggalkan iman orang percaya. Bahkan dia tidak menutup telinganya dan menutup matanya untuk mendengar suara teriak kita minta tolong. Indah pada waktunya Tuhan, dia pasti memberkati kita. Indah pada waktunya Tuhan, dia pasti menolong kita. Indah pada waktunya Tuhan, dia menyelesaikan segala tagihan hutang piutang kita dan keuangan kita. Caranya kita tidak bisa tebak. Bisa kita lewat orang tua, lewat anak, lewat menantu, lewat ipar, orang yang gak pernah kita kenal. Dan kemungkinan nanti akan saya sampaikan tentang firman Tuhan, tentang cara Tuhan bekerja. Jadi saudara yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi keuangan, don't be afraid. Masih ada Tuhan. Manusia yang berdiri di hadapan saudara ini yang menggunakan kemeja batik merah adalah orang yang sering ditolong Tuhan. Ketika saya ingin bayar ini dan itu, ada saja cara Tuhan. Pastikan saudara tidak mengandalkan manusia, tidak berharap kepada manusia, dan tidak meminta-minta kepada manusia. For the first, make sure bahwa kita bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan dan minta bimbingan Tuhan. Harus apa yang kami lakukan dan perbuat. Maka kalau Tuhan menggerakkan kita, bertindaklah sesuai dengan arahannya. Itu saja pesan singkat yang saya sampaikan buat jemaat-jemaat berkemenangan yang menyaksikan siaran live ini di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau siaran ini jadi berkat bagi banyak orang, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Dan saya ingin berdoa untuk masalah keluarga dan rumah tangga. Saya ingin berdoa untuk masalah keluarga dan rumah tangga. Sekali lagi saya ingin berdoa untuk masalah keluarga dan rumah tangga. Saudara boleh imani doa yang saya naikkan ini terjadi dalam rumah tangga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat masalah keluarga dan rumah tangga. Mungkin ada hari-hari ini keluarga rumah tangga yang sedang cekcok, yang sedang berkelahi, yang sedang bertengkar, bahkan yang sedang di ujung perceraian di meja persidangan. Tuhan tolong keluarga rumah tangga jemaat-Mu. Suami istri hubungannya dipulihkan. Aku tolak, aku patahkan roh perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Roh perselingkuhan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun verbal, Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Rasa dendam, sakit hati, trauma, cabut. Gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biar boleh ada dalam rumah tangga kami. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, menantu mengasihi mertua, mertua mengasihi menantu, ipar dan ipar saling mengasihi. Dan kami saling bangga satu dengan yang lainnya. Biar kami boleh berkata, ya Tuhan, di bumi ini keluarga kami adalah surga kami. Berkati keluarga kami, berkati ekonomi keluarga kami, berkati keuangan keluarga kami. Apa saja yang kami butuhkan Tuhan cukupkan, bahkan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memulihkan hidup kami. Engkau akan memberkati rumah tangga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya berharap saudara mengimani setiap doa yang saya naikkan, karena hampir banyak orang yang mengalami mujizat dari siaran-siaran live seperti ini. Tahukah saudara, ada banyak orang yang tadinya tulangnya bengkok menjadi rata. Tahukah saudara, tadinya ada orang itu seharusnya tidak bisa berjalan dan bisa berjalan. Hanya sepele, dia percaya dengan imannya melalui video yang selalu saudara tonton seperti ini. So that's why saya masih bertahan sampai hari ini, bukan karena kuat gagah saya. Saya udah bosan sebenarnya, tetapi karena saya tahu Tuhan sangat begitu mengasihi umatnya, saya pada akhirnya nggak mau berhenti untuk
terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalaupun saya berhenti, ada libur ibadah minggu, atau minggu sih nggak pernah libur ya Saudara ya. Kadang Rabu, kadang Jumat, itu karena saya harus melayani jemaat penggembalaan lokal yang onsite, dan juga melayani keluarga saya, istri ataupun putri saya, ataupun handetolan yang Tuhan percayakan di sekeliling saya. Jadi Saudara, saya nggak mau menyerah, terus berdoa buat Saudara. Saudara bagikan siaran live ini. Saudara share siaran live ini, yang di Facebook, yang di YouTube. Bagikan yang di Inggris, yang di Arab Saudi, yang di Singapura, yang di Taiwan, di Hong Kong, di Taipei, di Turki, di negara-negara yang saya sebutkan, di Los Angeles, di Amerika Serikat, yang menurut data survei Facebook, TikTok, dan Instagram ada di negara-negara tersebut. Silakan bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, sebelum Saudara mendengar firman kabar baik, saya ingin berdoa untuk segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Apapun latar belakang Saudara, apapun kepercayaan Saudara, siapapun Saudara, Tuhan saya, Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi manusia tanpa melihat rupa dan agama. Dia rindu menyembuhkan sakitmu. Dia rindu melepaskan kelemahan tubuhmu. Dia rindu mengangkat hidupmu dari kelemahan dan juga sakit penyakit. Mari setiap saudara yang sedang sakit, setiap saudara yang sedang lemah, setiap saudara yang ketergantungan obat, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Aku ingin berdoa lewat kuasa mulut perkataan yang kuucapkan. Engkau yang mendengar akan disembuhkan, akan dipulihkan secara sempurna. Letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaatmu. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang tergeletak, mereka yang sedang tergantungan obat, mereka yang tidak punya duit untuk berobat, ataupun mereka yang memiliki finansial yang kuat tapi tak kunjung sembuh, sudah berobat berkali-kali. Aku berdoa tidak kebetulan mereka melihat video ini. Mereka yang menyaksikannya di YouTube, di seluruh sosial mediaku, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, Facebook. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, cabut sakit penyakit mereka ya Tuhan. Gantikan dengan kesembuhan, gantikan dengan mujizat, gantikan dengan pemulihan, agar hidup mereka melihat tangan Yesus Kristus kami hidup, penuh kuasa, mujizat dan tanda-tanda heran. Yang lemah sembuh, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bisu berkata-kata, benjolan, sakit penyakit, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, sakit penyakit apapun, kolesterol, asam urat, autoimun, darah rendah, darah tinggi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Mujizat terjadi lewat doa ini. Mujizat terjadi lewat doa. Mujizat terjadi lewat doa sekarang ini. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Dan malam hari ini saya sudah berdoa untuk Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Terima kasih buat iman percaya kita bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita akan dengar firman kabar baik yang akan mengubahkan hidup kita. Mari kita sekali lagi hampiri Tuhan, kita berdoa karena kita percaya tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Sehebat apapun kita, tanpa Yesus we are nothing. So that's why kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Roh Kudus take over firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Ubahkan kami, jamah kami, biar kami mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Dan pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang belajar untuk tetap tenang. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar untuk tetap tenang. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live di Facebook dan juga di channel YouTube Pastor Verona Official. Di malam hari ini sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk tetap tenang. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk tetap tenang. Dalam menghadapi situasi apapun, saudara dan saya harus belajar untuk tetap tenang. Saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi hutang pihutang, saudara menghadapi tagihan, saudara sedang menghadapi tekanan kehidupan, saudara sedang menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan di kantor, di pelayanan, dimanapun tempatnya, saudara harus mau belajar untuk tetap tenang.
Amin. Saudara harus mau belajar untuk tetap tenang. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah cepat emosi, jangan mudah tersulut amarah yang pada akhirnya hanya akan mendatangkan penyesalan dan kerugian bagi hidup saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan setiap saudara dan saya, belajarlah tenang. Ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, tetaplah tenang. Ketika kita menghadapi pergumulan serumit apapun, tetap tenang. Ketika kita mendengarkan ada banyak orang di luar sana merendahkan hidup kita, tetap tenang. Mereka menjatuhkan hidup kita, memfitnah kita, dan membuli hidup kita di seluruh sosial media. Tetap tenang, karena kita percaya pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau tangannya diturunkan, maka kita benar-benar dibela olehnya. Yang setuju katakan amin. Markus pasal yang keempat, ayat ke-37 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal yang keempat, pasal yang keempat, saya ulangi sekali lagi, sorry ya. Markus pasal yang keempat, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, "Diam, tenanglah." Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh sekali. Ayat ke-40. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, hari-hari ini kita sebagai orang percaya cenderung hidup di dalam ketakutan yang membuat pada akhirnya kita masuk dalam golongan tidak percaya. Even though status kita mungkin orang percaya, tapi refleksi iman kita, refleksi hidup kita, refleksi kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan firman Tuhan, tidak percaya dengan janji Tuhan, dan tidak percaya dengan pribadi Yesus yang pasti dan sanggup menolong setiap hidup kita dari berbagai masalah, tekanan kehidupan yang ada sedang menimpa kita. So Yesus berkata dengan jelas, lalu dia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 dikatakan demikian, mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara terkasih di dalam Tuhan, tahukah bahwa yang namanya kepanikan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyerang hidup orang percaya? Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kepanikan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyerang hidup dan iman orang percaya. Nah, pintu masuk iblis salah satunya adalah kepanikan. Ketika saudara panik menghadapi masalah, ketika saudara panik dalam berumah tangga, ketika saudara panik dalam menghadapi tagihan cicilan apapun, maka kepanikan itu menjadi pintu masuk, pintu awal untuk iblis dapat menyerang iman percaya kita. Sehingga pada akhirnya kita akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu tolong saya nggak sih? Tuhan itu sanggup bela saya nggak sih? Saudara, mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Aduh, Pastor Verona khotbahnya gitu-gitu mulu, standar." Iya saudara, karena saya tidak akan beranjak dari khotbah saya yang seperti ini sebelum saudara menjadi orang yang percaya, yang sudah tidak takut lagi menghadapi masalah. Karena saya banyak menghadapi banyak jemaat Tuhan, baru ketemu masalah sedikit, udah nangisnya minta ampun. Ketemu masalah sedikit, ketemu tagihan 1 juta, 2 juta, 100 juta, 50 juta, 1 miliar. Udah ngamuknya minta ampun, paniknya minta ampun. Oleh karena itu saya tidak akan berhenti berkhotbah tentang kebesaran Tuhan dan terus menggaungkan, "Don't be afraid." Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas. Kepanikan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyerang hidup orang percaya.
Bu, kalau ibu menghadapi suami dengan kepanikan, Bu, iblis bisa serang pikiran ibu. Para orang tua dengerin baik. Kalau engkau dalam mendidik anak penuh dengan kepanikan, jangan-jangan nanti si Koko pacaran sama orang gak seiman. Jangan-jangan si Cici nanti pacaran sama sesama jenis dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini membuat kita panik, dan kalau kita panik, kita bisa ditunggangin oleh iblis. Karena salah satu senjata iblis di akhir zaman adalah menyerang iman orang percaya dengan kepanikan. Kepanikan adalah sebuah spirit, keadaan yang diciptakan iblis supaya pada akhirnya orang percaya mengiyakan itu benar-benar ada dan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya juga diajar oleh Roh Kudus untuk tidak panik menghadapi situasi apapun. Hari-hari ini juga kalau saya menghadapi tagihan ini dan itu, bayaran ini dan itu, saya bilang tenang, Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Dan itu saya lakukan, saudara. Berapapun tagihan cicilan rumah, berapapun tagihan cicilan kebutuhan gereja dan sebagainya, saya tidak akan lari karena saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Walaupun mungkin saya nggak banyak minta sama siapapun, saya nggak pernah minta sama jemaat, tapi saya tahu kalau saya minta sama sorga, sorga turun tangan bela saya. Itu yang saya mau ajarkan kepada saudara. Roh ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Saudara harus hidupi. Saudara harus hidupi apa yang saya khotbahkan. Karena saya pun juga menghidupi apa yang saya khotbahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kepanikan juga dapat membuat pikiran kita menjadi kacau. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau saudara setiap hari terus panik, bagaimana besok bayar cicilan, bagaimana besok bayar hutang, bagaimana besok kalau nggak sembuh dan lain sebagainya, akhirnya pikiran kita dikuasai dengan hal-hal negatif. Setiap hari kita pikirannya cenderungnya negatif. Gimana bayar kontrakan, kalau nggak bayar kita bisa diusir. Padahal kita belum JTP, jatuh tempo bayar kontrakan, tapi kita sudah menghukum diri kita menjadi orang yang tidak akan pernah sanggup membayar uang kontrakan. Kalau kita bisa ngomong dan berpikir pikiran negatif, kenapa kita nggak belajar untuk ngomong dan berpikir dengan pikiran yang positif, pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti punya banyak cara untuk menolong hidupku. Dia tidak akan mempermalukan hidupku. Betul saya nggak punya uang, tapi saya berdoa dan saya bekerja, saya berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Lebih daripada itu Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, Tuhan yang buat mujizat. Aku percaya aku tidak ditinggalkan. Amin. Sebaliknya orang-orang yang panik, pikirannya akan cenderung dikuasai oleh kuasa negatif. Karena panik, keputusannya menjadi ceroboh dan tolol Bapak Ibu. Karena panik, keputusannya menjadi tidak bijaksana dan akhirnya menjadi bijaksini mau-maunya saya. Kepanikan juga dapat membuat hati kita pada akhirnya menjadi tidak tenang. Saudara boleh lihat orang-orang yang panik, hatinya penuh dengan hal-hal negatif. Hatinya penuh akan dikuasai dengan kecemasan. Lihat orang-orang yang panik, hatinya bukan hanya tidak menjadi tenang, tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan. Hatinya bawanya takut aja. Dan biasanya orang-orang yang panik, yang hatinya tidak tenang, dia nggak bisa istirahat dengan tenang. Matanya tertutup, tapi pikirannya terus jalan. Pikirannya terus berputar. Sehingga pada akhirnya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, matahari sudah terbit. Matanya tertutup, pikirannya tidak tertidur. Akhirnya kantung matanya hitam. Akhirnya stres, minum obat penenang, dan akhirnya depresi. Orang yang panik juga dapat membuat imannya pada akhirnya menjadi lemah. Kita karena panik pada akhirnya cenderung percaya dengan fakta. Oh memang faktanya saya sakit dan gak bisa disembuhkan. Saya mau pergi kemana lagi gak ada obatnya. Saudara tahu nggak, di gereja ini, di gereja Jesus Christ Church, ada banyak orang-orang yang sudah divonis mati oleh medis. Kamu tinggal 3 bulan lagi, seumur hidup kamu harus pakai obat, kamu nggak bisa punya anak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan pakai gereja ini dahsyat luar biasa. Orang yang divonis 3 bulan mati dan dia hidup sampai hari ini melayani di tempat ini. Orang yang harus memasukkan obat ke dalam anusnya secara oral 22 tahun. Ketergantungan obat. Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan. Amazing grace, how sweet the sound. Luar biasa. Kalau kita dengar betapa dahsyatnya Tuhan kita, anugerahnya dahsyat. Terdengar luar biasa. Saudara harus percaya,
kebenaran daripada fakta yang ada. Kepanikan membuat iman kita menjadi lemah. Kita cenderung mengiyakan fakta yang ada. Faktanya memang saya nggak bisa bayar uang kontrakan. Faktanya saya nggak bisa bayar uang gaji. Faktanya saya tidak bisa melunasi tagihan motor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan tidak sanggup menjawab doamu. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan kuasanya lemah. Semua itu terjadi bukan karena firman Tuhan kuasanya mandul. Tapi itu semua terjadi, bisa terjadi karena imanmu yang mengimani. Karena kepanikanmu yang membuat imanmu pada akhirnya mengimani hal-hal negatif terjadi. Dan benarlah, kos-kosanmu nggak bisa dibayar, utangmu nggak bisa dibayar, sakitmu nggak bisa disembuhkan, tagihanmu nggak bisa dibayar, cicilan dan kontrakanmu nggak bisa dibayar, akhirnya kau terusir dari rumah tersebut. Bukan salah Tuhan, it's your fault. Itu kesalahan saudara, itu kejatuhan saudara. Saudara nggak bisa salahkan Tuhan. Kenapa? Selama 20 tahun lebih kurang saya mengikuti Tuhan. Saya tidak dipermalukan satu kali pun. Di saat saya nggak punya uang harus bayar kos-kosan. Di saat listrik saya mati udah nggak punya uang. Saya tetap berdoa. Saya nggak boleh panik. Saya harus tenang. Di tengah kegelapan saya percaya ada tangan Tuhan yang terang menolong hidup saya. Sampai hari ini saya tidak ditinggalkan Tuhan. Kalau saya tidak ditinggalkan Yesus, saya percaya saudara juga tidak ditinggalkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau agar hidup kita belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi apapun. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Situasinya boleh menekan kita. Situasinya boleh tidak mengenakan hati kita. Situasinya boleh menyakitkan hati dan perasaan kita. Tapi belajarlah untuk tetap tenang. Karena ketika kita tenang, kita akan melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, saya mulai masuk dalam inti firman Tuhan di hari ini. Mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Dalam hutang pihutang, menghadapi orang jahat terhadap kita dan lain sebagainya. Mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Yang pertama yang Tuhan ajarkan, Roh Kudus ajarkan bagi kita semua, terkhusus kepada saya yang saya harus dimana pertama yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, karena melalui ketenangan kita akan peka dengan tuntunan Roh Kudus. Orang-orang yang panik dengan situasi dan keadaannya, dia nggak bisa dengar nasihat orang lain, apalagi mendengar bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau saudara tenang menghadapi masalah, ada yang ngerendahin saudara, saudara tenang dulu. Ada tagihan yang datang kepada saudara, saudara tenang dulu. Dan ketika saudara dan saya mulai tenang, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita. Dan dia akan berbisik di telinga dan di hati dan pikiran kita. Begini caranya, begini jalan keluarnya, begini advice-nya. Dan saudara akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setiap kalau saya ada masalah, setiap kalau saya ada tekanan kehidupan, setiap saya harus diberikan tagihan-tagihan oleh istri saya, baik rumah, cicilan, biaya kehidupan, saya selalu tenang. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku bilang, iya Mi, mana sini tagihannya? Aku masuk ke kamar sebelah, aku menenangkan diri, dan di situ aku mendengar suara Tuhan. Jangan takut, aku beserta dengan hidupmu. Aku yang akan membiayai hidupmu. Tenang saudara, tenang. Kalau hari ini saudara sedang direndahkan orang, saudara sedang bermasalah di kantor, saudara sedang di deadline dalam pekerjaan, don't panic, be still, and lihatlah Roh Kudus akan menuntun dan membimbing hidup kita. Dia adalah Roh kebenaran, Roh Yesus Kristus itu sendiri, Roh Yahweh itu sendiri. Dia akan menuntun, membimbing kita dengan karunia-karunia-Nya. Dan dia juga akan membimbing kita dengan buah Roh Kudus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Selain kita dapat mendengar suara Roh Kudus dengan peka. Yang kedua, karena melalui ketenangan, kita dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat. Lihatlah orang-orang yang panik, selalu keputusannya itu salah. Orang-orang panik keputusannya selalu pendek. Orang-orang panik keputusannya tidak berpikir panjang. Yang penting saya lakukan ini, yang penting saya buat ini, yang penting saya begini, yang penting saya begini. Seperti benang kusut jadinya saudara. Tetapi orang-orang yang tenang, dia bisa
mengambil keputusan yang benar dan juga keputusan yang tepat. Buat para pengusaha, para bisnismen, pejabat tinggi negara yang sedang menyaksikan video siaran live ini, kalau saudara sedang ingin diperhadapkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit, jangan panik. Masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, minta Tuhan dan Roh Kudus bimbing kita. Apa yang harus saya ambil Tuhan? Keputusan apa yang harus saya ambil? Kalau hari-hari ini saudara Pak, sebagai pengusaha, sebagai politisi, sebagai pejabat, sebagai bisnismen, harus mungkin menandatangani tender dan lain sebagainya. Jangan panik. Saya pernah ada di satu posisi, saya harus memutuskan apakah kami harus membuat yayasan dan juga membuat perusahaan untuk membangun gereja. Saya belajar untuk tetap tenang. Saya revisi semuanya, saya duduk tenang bersama dengan Tuhan, saya tanya Tuhan, biar keputusan ini adalah keputusan yang benar dan tepat, bukan keputusan yang baik. Keputusan yang benar dan tepat ini pasti sesuai firman-Mu. Kalau hari-hari ini saudara ingin menyekolahkan anak saudara di dalam dan di luar negeri, tenangkan diri saudara sendiri terlebih dahulu agar keputusan saudara menjadi keputusan yang benar dan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Karena melalui ketenangan kita dapat mempelajari situasi atau masalah yang sedang kita hadapi. Orang-orang yang panik, yang penting kelar masalah saya. Orang-orang yang panik, yang penting selesai hutang saya. Orang-orang panik, yang penting saya punya handphone. Orang-orang yang panik untuk bayar cicilan tagihannya, ujung-ujungnya dia cuma bisa jual diri. Ya udah nggak apa-apa, saya jadi bini piaraan, jadi wanita piaraan. Nggak apa-apa, saya ditidurin sama laki-laki. Yang penting saya dapat uang 20 juta, 30 juta. Untuk saya nggak miskin, saya bisa bayar rumah, kontrakan, dan lain sebagainya. Panik keputusannya. Tapi kalau kamu tenang, andai saja kamu tenang ketika diperhadapkan dengan masalah yang berat. Saudara, ketika saudara tenang, maka saudara dapat melihat dengan jelas dan mempelajari situasi atau kondisi atau masalah yang sedang kita hadapi. Oh, ternyata untuk menghadapi suami saya yang keras, harus seperti ini saya bertindak. Oh, ternyata saya harus berbuat seperti ini menghadapi bestie saya yang egois, sahabat saya yang mau menang sendiri. Kalau makan gak pernah mau bayar, kalau makan maunya ditraktir terus, gak mau patungan, habis makan langsung jalan gitu. Kan hatinya gondok ya. Kalau orang-orang panik kan, wah lo gak punya otak lo bro, makan langsung jalan, lo gak kolek-kolekan dan lain sebagainya. Stop. Belajar tenang. Kalau saudara tenang, saudara bisa menguraikan masalah demi masalah. Dulu saya pernah ada di posisi seperti kanak-kanak. Kalau ada masalah sebentar-sebentar saya marah, ada masalah sebentar-sebentar gebrak meja, ada masalah sebentar-sebentar saya nuding orang, nyalain orang. Itu saya dulu. Tapi semenjak saya dipimpin Roh Kudus, saya diubahkan Roh Kudus, setiap ada masalah, saya belajar untuk tetap tenang. Setiap ada masalah, saya belajar terlebih dahulu yang meminta maaf. Saya tahu ini gak gampang, tapi bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa lakukan. Jangan panik, belajar tenang, karena Tuhan di pihak kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, perpuluhan yang saudara berikan di nomor rekening di bawah ini, dan saudara bisa kirimkan nomor rekening perpuluhan dan persembahan di nomor rekening setelah ibadah ini berlangsung. Ada rekan-rekan media dari Gereja Jesus Christ Church akan memberikan brosur atau flyers edaran nomor rekening gereja, dan setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan dan saudara kembalikan, kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa hari Rabu kita ada doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita. Bukan viewers yang kita cari. Ada banyak orang bilang, oh kayaknya stagnan ya di 2000-an aja. Saya nggak mau tahu. Saya melayani dari 5, 10, 2, 1, 15, 150 sampai 15.000 sampai 12.000. Semua saya layani. Buat saya jiwa jauh lebih penting daripada viewers dan nominal. I love you so much and God bless you all. Mari kita arahkan hati kita, angkat hati kita, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses berhasil, penuh berkat, penuh mujizat. Terimalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat berjumpa hari Rabu besok dan hari Jumat. Senang rasanya bertemu Anda kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.